muter-muter terus. Masih muter, Mas. Udah, Pak. Udah, Pak. Udah. Sekarang udah. Yang simulasi udah muncul ya? Ini Excel. Simulasi Aruskas. Ya, ini yang muncul apa? Simulasi Pak. Simulasi arus kas. Ya, berarti ya, oke ya. Bapak Ibu sekalian, kita langsung aja ya untuk menyambung dari Pak Herdi tadi. Ini saya aplikasikan ke simulasi aja di sini. Aduh. Jadi sebelum ke simulasi, mungkin saya harus membawa Bapak Ibu dulu ke awal dari angka-angka ini ya. Saya buka aja di kebutuhan per bulan yang sudah diisi angka-angkanya berdasarkan dari Juknis itu, Bapak Ibu ya. Di Juknis kan ada nih perhitungan biaya operasional pengelolaan sampah 3R, tapi ini yang 3% ini. Jadi sesuai dengan Juknis itu, dengan ya uji coba sendiri, angka-angka ini, itemnya juga sesuai dengan di Juknis, sudah diisikan. Kemudian saya aplikasikan ke rencana operasi dan pemeliharaan selama bulan pertama, kedua, ketiga gitu ya. Jadi misalkan udah tenaga kerja itu dari simulasi tadi itu ketemu, ini angka itu angka dari simulasi ya, nanti di beberapa wilayah itu tergantung dari masing-masing berapa besarannya, ini cuma karena hasil dari itu untuk biar nggak melebihi 6 juta per bulan, artinya tidak melebihi 18 juta ya, anunya sesuai dengan besaran 3% itu. Jadi intinya itu kan dari Juknis itu ada upah tenaga kerja, BBM motor angkut, BBM solar untuk mesin itu, kebutuhan air dan listrik, dan ada ini perawatan kendaraan dan mesin. Artinya ini yang saya ambil ini sesuai dengan yang di Juknis itu untuk kita simulasikan 3% itu wujudnya kayak apa, bulan pertama berapa, kedua, dan seterusnya. Nah, ini saya buat rata-rata aja ya, tidak mencapai 18 juta lah, ini kurang dikit. Taruhlah ya 6 juta per bulan. Nah, dari rencana operasi ini tentunya kan Bapak Ibu kan akan bertanya ini duitnya dari mana gitu, misalkan ini sudah habis gitu ya. Terus kalau ini berjalan tanpa bantuan dari luar seperti Pak Ardi bilang, ya itu berarti kan akan mandek kalau hitung-hitungannya nggak masuk gitu. Jadi ini 3 bulan itu kita kasih seolah-olah ya untuk apa sih, untuk memancing KSM itu untuk ini loh, nanti untuk jaga-jaga kita kasih 18 juta dibagi 3 bulan ya 6 jutaan lah kira-kira begitu ya. Tapi dari di luar ini itu kan juga sudah harus punya perhitungan lagi nih, punya bayangan. Nanti duitnya dari mana kalau memang ini sudah nggak ada lagi gitu kan? Ya seperti tadi itu kan dari iuran warga jelas sudah kita harus ngutip dari iuran per bulannya berapa, dari KK berapa kan gitu ya. Nah ini saya simulasikan pakai jumlah KK itu asumsinya masih 200, misalkan iuran warganya 20.000, angka yang paling minimal aja gitu. Kalau iuran yang dari luar atau kontribusi dari luar ini kan saya tulis belum, karena memang juga belum tahu nantinya dapat berapa kan gitu ya. Saya hanya untuk menghitung simulasi tadi itu yang yang pertama tadi, yang slide pertama itu, biar nanti ketahuan di titik mana di bulan berapa yang kita harus sudah mulai siap-siap, artinya berapa sih kita harus cari duit gitu ya untuk menutupi kebutuhan operasional pada setiap bulannya gitu ya. Jadi dasar dari yang tadi itu, pertama tadi dari Juknis, terus saya terjemahkan ke sini,
Nah, kita terus baru masuk ke simulasi arus kasnya, Pak. Saya mau ini sampaikan di sini, ini penerimaan dan ini pengeluaran, saya tulis biaya langsung dan tidak langsung gitu ya. Itemnya ini seperti saya sampaikan tadi, ini kan saya ambil dari Juknis dan saya tambahi sendiri yang kira-kira memang saya sudah pernah tahu gitu. Jadi nanti di Bapak Ibu itu kan tergantung di wilayah masing-masing, tidak sama seperti ini juga bisa gitu. Mungkin ada tambahan apa gitu ya untuk biaya langsungnya sama biaya tidak langsung. Nah, untuk simulasi ini ya saya pakai aja inilah gitu ya. Nanti kita mau cuma cari angka-angka aja di sini. Misalkan untuk biaya langsung, ini kita ngomong biaya langsung aja dulu, jangan bicara penerimanya dari mana gitu ya. Misalkan gaji pekerja atau operator itu kan kita simulasikan tadi dari Juknis tadi, itu untuk sebulan kita harus mengeluarkan biaya 4.560, itu 4 kali 1.114.000 lah gitu ya, kira-kira gitu dari hasil simulasi tadi itu dari Juknis tadi ya. Terus dari BBM ini 495, mesin sekian. Terus kebutuhan listrik ada segini, perawatan kendaraan dan mesin ada ini. Terus di sini ya tidak langsungnya kan belum ada nih. Saya memang sengaja saya kosongin aja di sini. Kita ingin coba tahu dari angka yang tadi itu sampai habis sampai kapan ya habisnya ini. Maksudnya harus siap-siap cari dana yang lain itu mulai kapan. Nah, ini dari bulan ini sudah ketemu angka pengeluarannya kira-kira 5 juta sekian. Nah, terus dari sini, dari saldo awal itu kan, ini bicara KPP ya, ada 1,5 itu ya, yang masuk ke sini kan, betul ya? Oke, 1,5 ini taruh di sini, saya kasihkan di sini. Terus ROP itu saya bagi aja 6 juta untuk bulan ke-1, 2, dan 3 taruhlah di sini nih. Bulan saya tidak menyebut bulannya apa, tapi bulan ke-1, 2, 3 gitu aja ya. Terus saya coba untuk bulan ke-1 itu saya tidak narik dari warga full 200 KK, tapi saya coba dulu separuh lah, 100 gitu ya. Anunya masih 20.000 tarifnya ya. Ini tarif ini kan juga nanti kan tergantung masing-masing daerah gitu ya, hasil dari rembuk warga nanti berapa kesepakatannya gitu ya. Saya pakai angka yang paling kecil aja lah, kira-kira 20.000 ini. Seperti tadi yang sudah diisi di permulaan tadi itu di Juknis tadi, saya masukkan di sini kira-kira kakaknya 100, hanya 20 ya 2 juta lah. Nah, untuk bulan kedua itu full, saya tarik 200 KK, intinya 20 jadi 4 juta dan seterusnya gitu ya. Nah ini saya simulasikan, ini diisi, terus kita isi nih sampai 12 bulan nih. Nah untuk ROP ini kan cuma habis di sampai bulan ketiga nih, penerimaannya ini. Nah kalau dari awal tadi dengan saldo awal sekian, penerimaannya cuma 8 juta, terus pengeluarannya ini masih ada 3,5. 3,5 lari ke bulan kedua dan seterusnya sampai ketiga, ini masih ada sisa lah. Karena di sini masuk kan dari warga kan masuk nih full. Kita nggak bicara ini ada dana apa enggak, masih saya blank aja itu. Seolah kita belum tahu lah ini berapa. Kita mau coba kekuatan dari iuran sampah ini sampai di mana habisnya kan gitu kan. Nah dari hitungan ini saya simulasikan sampai 12 bulan itu, iuran warga itu sampai ke sini, sampai berapa tuh? Terus pengeluaran juga begitu. Akhirnya kalau melihat di sini pada bulan ke-8
itu kita cuma dapat saldo 1,5 nih. Tinggal 1,5. Nah, 1,5 kalau kita nggak punya dana selain yang ini, kan ke-9-nya ini kita kan minus nih. Sudah minus. Kita nggak punya dana dari luar, tambahan seperti yang mau kita cari itu kita sudah minus. Jadi uang dari iuran tadi yang 4 juta konstan gitu, dianggap aja konstan gitu ya. Nggak ada perubahan, masih angkanya masih 200, sehingga masih 20, ya gitulah. Itu di bulan ke-9 sudah minus 4, 91 dan berapa nih? Nah, sampai akhir di bulan ke-12 kita tekor 6,4. Nah, kalau ngomong tadi itu kita harus butuh berapa? Ya sebetulnya di sini kita sudah butuh sekian ini untuk nutup ini, untuk impas aja. Itu di bulan ke-9 kita tuh sudah harus punya dana 6 juta sekian. Kalau ini masuk ke sini, ini kita baru impas, nggak ada saldo sama sekali. Nah, makanya dengan hitungan ini kan masih belum ngisi ini Pak, Bapak Ibu. Ini gaji yang tidak langsung aja kan kita nggak ngisi nih. Nah, misalkan kita isi gaji pengurus gitu ya, atau kita belum ngisi di oli nih misalkan. Oli itu kira-kira berapa nih sebulan, Pak Dewa? Berapa tuh kira-kira? Biasanya oli itu per 3 bulan. Oke, jadi per bulan 3 bulan berapa umumnya? Umumnya sekitar 200.000. Ya dibagi 3 lah gitu ya misalnya ya. Ini biar untuk rata-rata aja. Atau dibikin misalkan 100 kegedean ya. Ya. 100 apa berapa tuh? 50.000 gitulah ya. Ya untuk boleh. Anu aja kan itu untuk ngisi doang nih. Nah, 50.000. Oli mesin berapa Pak? Atau sama anu yang bisa membanding berapa nih? Oli mesin. Kira-kira aja, kira-kira. Untuk ngisi di sini. Oli mesin lebih murah, Pak, karena dia lebih lama ngisinya. 25.000. Iya, 10.000 lah biar 10.000 ya. Saya isi untuk anu uji coba aja, Pak. Ya. Nah, 10.000 ya. Retribusi ke anu residu apa tempat pembuangan air, retribusinya ada nggak? Itu sih mestinya tanggung jawab Pemda, Pak. Nggak ada ya. retribusi. Taruhlah berapa nih ya? 100.000? 50. Biasanya kalau Pemda itu dari perjanjian harusnya gratis. Jadi harusnya dia. Nah, tapi kan kenyataannya ada itu. Iya, makanya maksudnya teman-teman juga harus menagih janji gratisnya itu dulu. Oke ya. Jadi saya kosongin dulu aja. Ini kalau bahan untuk bikin proses pengolahan sampah, itu kan ada peralatan, ada obat-obatan, itu berapa tuh kira-kira tuh tiap bulan? Bisa 0, Pak. 0? Kan beli-beli alat-alatnya, sebagainya nggak beli? Untuk mallnya sebenarnya bisa bikin sendiri. Iya. Memang ada yang dijual dan biasanya kalau beli mesin apa bangunan baru pasti beli mall, tapi sebetulnya tidak butuh. Ya, oke ya. Jadi saya kosongin nah. Ini kalau nggak ada ya kita kosongin aja. Kalau uji kualitas masuk anu nggak? Mungkin yang peralatan pendukung itu apa ya Pak? Ya itu tadi. Ya mungkin ada apa sih? Peralatan. Maksudnya. Nah, ya. Ada ember atau apa dan sebagainya, apa itu, Pak? Itu mungkin tahunan ya, kalau rusak. Kalau ember itu investasi, Pak, udah di awal pada saat. Ya, masuk sana ya. Nah, ini berarti enggak kan? Oke. Uji kualitas itu kan cuma kadang-kadang kan tadi tahunan. Dibagi per bulan bisa nggak? Sekali itu mungkin sekitar 1,5 juta sih. 1,2 kegedean ya. 1 juta.
1 juta kegedean ya. Tapi sekali itu Pak. Iya, tapi sekali setahun sih paling. Atau Ya, sekali tapi dalam kan 3 tahun malah. ya perlu di breakdown, nggak apa-apa lah sebulannya seberapa gitu. Ya 100.000 lah sebulan. 100.000, Kayak 100.000 lah ya. buat, Ya, buat ini, buat tabungan. Ya, hanya kita alokasikan aja gitu. Iya. Nah ini teman-teman buat 100.000 bayangan ya. juga ya, harus item apa aja yang harus dipikirkan. Dan nanti item yang belum ada, nanti kan tergantung Bapak Ibu nih. Ini kalau yang nggak ada apa gitu, nanti terserah di lapangan kayak apa gitu kan. Nah sekarang yang tidak langsung nih Bapak Ibu, gaji pengurus ada nggak? Nggak ada. KSM atau KPP? Hah? Nggak ada. KSM Hah? itu Nggak tidak ada? digaji. KSM Nggak itu digaji. tidak digaji. Kalau KPP, ada nggak KPP? Enggak, iya KPP itu nggak digaji, Pak. Nggak digaji, Pak. Masa gratisan gitu? Iya, Ya memang iya, seperti itu, begitu. Pak. Ya memang begitu. Kecuali dia masuk Kecuali- BUMDes, Pak. Baru dibayar oleh BUMDes. Oke ya. Ini Dia bisa kosong ya. dapat dari keuntungan bisnis, boleh. Ya. Dan Tapi bukan alat digaji. ya, honor ya gitu. Ini kalau kosong berarti nggak kepake nih. ATK masuk mana? Ada nggak? Ada. Satu rim per Magot tahun. bisa nggak? Kenapa? Beli magot bisa nggak? Nggak jelas, Pak. Beli Kalau magot beli magot maksudnya. bisa nggak dari Beli situ? Magot, Ya. magot, BSF. BSF. Ya kan cuma sekali. Cuman sekali terus dibiarkan Itu hasil bisnis kan. Berarti nggak masuk sini ya? Inovasi aja sebenarnya. Maksudnya itu biasanya kan pengembangan usaha kalau udah. Pengembangan usaha, bukan Ini biaya atau rutin. di awal, Iya. investasi awal. Jadi Di bukan awal. biaya Anggarannya berarti di awal apa di pas yang 3 bulan, Bu? Dananya kalau beli BSF atau beli cacing tiger gitu? Kalau awal, bisa Bos. di awal aja. Karena itu masuk Karena dalam udah ada pilihan uangnya. teknologi. Pada saat pemilihan teknologi itu, Kalau memang- masukkanlah BSF itu dan apa cacing atau apapun. Jadi masuk di biaya langsung itu. Termasuk Biaya yang investasi dia, Pak. digester, yang pakai digester kalau rumennya harus bayar, nah itu masuk tuh di biaya awal. Biaya investasi awal. Berarti di bahan pendukung tadi dong. Enggak bulanan, Pak. Enggak bulanan, Bukan. dari Di biaya dari yang perencanaan. dari perencanaan, dari uangnya KSM, bukan uangnya KPP. Iya. Oh, iya, Pagu. Karena dia Ya, nggak masuk sini ya? Oke, jadi bukan masuk ya. Dia. Ini kalau yang di biaya tidak langsung apa nih? Yang perlu dimasukkan di sini? Nah, mungkin ini sih Pak, selain biaya bulanan, mungkin ada yang tahunan kan, kayak APD itu kan dia tidak setiap bulan beli, tapi harus beli gitu. Ya. Itu yang belum terakomodir mungkin. Di APD itu ada di 5% itu, Mbak. Enggak, Pak. Ya, tapi kan nanti APD itu rusak, Pak. ada di 5%. Iya, tapi kan Untuk keberlanjutan maksudnya. Tapi kan besok-besoknya pasti akan rusak. Nah, itu dia tetap harus ganti kan sama dengan alat. Nah, itu masuknya kemana? Nah, ini bisa tidak langsung juga bisa. Iya. Iya. Maksudnya belum. Oke. Perlengkapan kesehatan itu kali ya, APD ya? Ya, bisa di sini. Nah, Ini dia masuk K3, Pak. K3, Pak. K3. K3 dia. Perlengkapan Termasuk K3. Ya, pokoknya kalau digabung dengan kesehatan ditambah K3 lah. komponennya. K3 sama COVID itu ya? COVID itu beda lagi, Pak. Itu untuk pengerjaan. Berarti masuk di langsung. Oke, ya ini dia 5%. berapa nih? Mau di berapa? Hitung mau berapa nih? Berapa beli helm, berapa beli sarung tangan, Mbak? Sarung tangan belinya 40.000 aja kali ya? Sepatu bot. 40.000 itu sebulan.
kali bot. satu bot kan biasanya 6 setahun lah ya biasanya kan. Iya. Kali beli. Dan setahun berapa? Yang kemarin udah survei AP Boots berapa tuh? KSPM udah survei kan? AP Boot itu sepasang sekitar 80 sampai 100 ribu, Mbak. Nah, per pasang. 100.000 Kalau- per pasang kali pekerja. Kalau tukang sama tenaga kira-kira pengerjaan 15 orang ya 15 pasang. Enggak, buat KPP Ini buat bicaranya operasional, Mas. Ini Pasca operasional. konstruksi. Pasca konstruksi. Oke, kalau untuk pasca konstruksi ya untuk KPP saja. Iya. Iya, itu Untuk operator. operator empat mungkin ya? 5 orang. Ya. 500.000 tambah sarung tangan. Ya mungkin kalau yang kayak gitu mah nanti muncul di Ya. di pemeliharaan daerah atau dari desa mungkin Bu yang kalau kayak gitu. Nah, iya, tapi kita di sini menghitung kebutuhan. Kebutuhannya Semuanya apa ada. yang dibutuhkan. Jadi sumber dananya dari Angkanya mana kita belum keluar, mikirin. Pak. Ya, kita belum mikirin sumber dananya dari mana. Ya. Masalah nanti dikasihnya barang atau uang, nah itu tinggal dikonversi nantinya. Ya. Ini ceritanya nyari biaya pengeluaran operasional total per bulan. Ya. Itu. Ya, kalau Tadi setahun boleh dibagi nanti. Ya, Setahun boleh dibagi nanti 12. dibagi. Ya. Setahun dibagi aja nanti kalau setahun. Nanti kita isi per Oke. bulan. Ya udah tembak, Mbak. Berapa? Eh, 500 bagi 12. 500 lah ya, 500 sarung tangan, masker, Ya, Gacok. semua. Ya, kita anggap semua, Mbak. Biar kita anggap nggak gitu. sejuta cukup ya? Enggak, 500 lah sebulan. 500 bagi 12. Atau 600 bagi 12. Ya, 600 bagi 12 biar Ya, Ya, benar. biar biar enak gampang itu. 50, berarti berapa? 50.000. 50.000, ya, Ya. 50.000. Ya. Gacok, sekop. Oh, gitu. Baju. Itu udah investasi awal, perencanaan awal. Iya, rusaknya berapa lama tuh? Nah, itu Tahun masuk ya? ke biaya pemeliharaan dia nanti. Iya, termasuk kan dihitung, Pak. Ya, Berapa tuh? kalau nggak Nanti salah. filenya boleh dibagikan ya, Pak Edi ya? Yang Bisa, sudah bisa. Bisa. Penting ini kan Ya, untuk yang tadi tanya sudah terjawab ya. Biaya penyusutan alat. Nah, ini dulu perlengkapan dapur kan ada nih, kebersihan. Biarpun Ada. sedikit ada nih. Ada kopi, gula. Ya, ngopi. Ya, 100.000. Tapi jangan rokok ya, mahal kalau rokok. Operator Kopi itu pasti untuk merokok. Apa? 100.000. Kopi 100.000. 100 ya? Cukup. Nah, kebanyakan. Hah? Sebenarnya kebanyakan. Yang jadi ngopi, cukup Mas. berarti. Yang ngopi banyak. Kurang Mbak, 100.000 Mbak, rokoknya belum. Rokok tidak termasuk. Hah? Rokok itu biaya Mungkin kemahalan. sekaligus nasi dan Enggak lah. Kalau itu jangan Kalau merembet. nasi masuk ke rapat pengurus atau pertemuan warga. Ah. Enggak, maksudnya kan harian nggak dikasih nasi gitu loh. Ya. Biar rapat nih. Ya, Ya, berapa? rapat ya, sebulan sekali lah. Sebulan sekali. Ya, sebulan kali. Nasi dan snack. Konsumsi. Konsumsi. Hah? Ya. 100.000 kali Pak. Ini 100. Hah? apa? Berapa? 200 cukup nggak 200? 50.000. Udah mewah kayaknya. Udah mewah sih. 150. Ini tergantung ya harga nasi warteg di masing-masing lokasi kan beda-bedanya jauh nih. Ya, semua nanti tergantung Mbak di Nanti masing-masing. maksudnya jangan lupa gitu tiba-tiba Iya. yang daerah mahal jadi kurang, yang daerah murah jadi si dinas dan desa mungkin akan melihatnya ini foya-foya gitu. Jadi jangan lupa disesuaikan. Jangan lupa pakai besek. Ya, jangan kardusan, pakai piring. Jadi berapa nih?
100 lah. 100 juga. Ah, 100 berarti kan ngumpulin warga ceritanya. Ya. Terus apa lagi? Biaya penyusutan Apa? peralatan. 3% dari alat itu. Itu banyak itu. Kalau penyusutan alatnya ada sepeda motor sampah, ada mesin kaca, ada macam-macam. Banyak ya. Banyak. Itu 3% Terus banyak kali. dibagi berapa tahun harus beli baru. Ya. Ya paling berapa sih 5 tahun ya? Ya. Ya, biasanya 5 tahun sudah tidak optimal. Ya, belum saya hitung nih. Ya, ini dulu. Biaya lain-lain ada nggak nih? Biaya kaget. Ya kan, iya. 50.000 Biaya saja. datang juga. Ya, Ya, nggak apa-apa lah. 50.000. Ya. Ya, jadi berarti Ya. kurangnya di bulan ke turun tuh pasti. Ini. Pak Edi, itu perawatan kendaraan dan mesin itu apa isinya Pak Edi ya? Hah? Perawatan kendaraan itu apa itemnya? Peralatan? Oh, penyusutan ini? Nah itu yang poin 10 di biaya langsung ada perawatan kendaraan dan mesin itu. Oh, apa? perawatan ini misalkan Servis. maintenance-nya itu, maintenance-nya alat. Kan ada servis-servis, Pak. Servis. Servis, kan ganti oli apa itu, servis dan ganti sebagainya lah. Ganti oli sudah ada, BBM Servis. sudah ada. Ya ini bisa, kalau ini lari ke sini bisa nih. Ini apa bisa. namanya? Ganti plat, Pak. Ke bengkel. Ganti plat Ya. itunya yang belakangnya. Baknya. Ya, Oh, perpanjangan Ganti STNK. ganti plat belakangnya. Itu kan masuknya ke perawatan. Ya. Ganti plat kontainernya, kontainer motornya. Kan suka keropos kalau kena air. Oh, Iya. ya. Heeh. Ya nanti angkanya di inilah gitu ya. Disesuaikan. Iya lagi. Ya. Ya, ini penyusunan masih nanti aja. Kan harus dihitung nih. Ya, isi Kan belum aja, Pak. gitu. Hah? Isi aja berapa? Piro, Pak? Ada yang Bapak kalkulator nggak? Kalkulator. Berapa persen dari 3%. 3% dari nilai Nilai barang, nilai alat, alat. mesin pencaca, terus apa lagi itu? Nilai alatnya sih 100 ya biasanya. Sekitar 100. 100 juta Kan bentor 2 kali itu 3%, 3 juta. 3 juta. 100 juta kali 3%, 3 juta. 3 juta juta. dibagi berapa bulan? Itu per tahun ya? Ini anggaran 1 tahun ya? Itu per tahun. Bagi 3 juta 12. 5 tahun terus dibagi 12. Iya. Ya, 5 tahun. 3 juta. berapa jadinya belum ya?
30.000. Berapa? 30.000. 30.000. 30.000. Nah, itu kan 3 juta selama 5 tahun. 5 tahun itu kan berarti ada 60 bulan ya. Ya. Sebenarnya 3 juta bagi kalau 60. kita mau cari aman, itu 5 tahun tuh beli barang baru. Nah iya, 5 tahun dengan Kan nggak mungkin 3 juta. kan 3%. Oh, kan penyusutan. Iya. Enggak. Maksudnya bukan menurut rumus itu, tapi kalau cari aman sebenarnya 5 tahun tuh alat udah bobrok banget gitu kan. Ya berarti 100 juta dibagi 100 gitu. juta dibagi 60. Dibagi 5 tahun sebenarnya. Ya, jumlah alatnya berapa sih? Kan motor 2. Hah? Pengayam, 100. mencacah. Ya kira-kira sekitar 100 lah. Nanti 100 dibagi 5. Sebenarnya kan masing-masing kan. Bagi 60, Pak. 60 bulan. Bagi 60. Ya, 60 bulan. Jadi berapa? Enggak kalkulator aku. Di Excel-nya nggak bisa ya Pak? Langsung aja. Di bawah itu kan yang kosong-kosong itu. Biar teman-teman juga ingat itu dapetnya dari mana. Nah, berapa tadi Pak? 100 ya? 100 juta dibagi 60 bulan. Mana kalkulatornya ini? Karena ini pasti kepalanya udah pada sakit ini sekarang. Udah garuk-garuk. Kalkulator, oh ini kalkulatornya. 100. Dibagi 60. Apa? 1.600.000. Banyak tuh jadinya. Banyak jadinya. Banyak ya? 1.700.000, 1.650.000. Enggak ya? 1,7 ya? 1,7 lah di pembulatan. Ya, iya, 1,7 ya. Benar sih, biasanya 1 bulan TPS itu butuh sekitar 7-8 juta. 9 lah biasanya emang. Berarti 100 juta ya? 100 juta dibagi 60 bulan. Ya, nggak apa-apa lah pakai itu. Langsung di situ. Ya, langsung aja biar ingat Ya. teman-teman. Nah, angkanya masih standar kok Pak. Ya. Sekitar 8 jutaan ya. Wah, ini. Kalau cuma mengandalkan iuran warga dengan 200 KK, tarifnya 20.000, ini di bulan kelima itu kita sudah minus 3 juta nih. Itu kan. Nah, sampai setahunnya, kalau nggak ada bantuan, ini 31 juta, 32 juta ini malah. Sampai dengan akhir itu ya, periode 12, ke bulan 12 ya. Artinya kita setahun itu butuh 32 juta untuk bantuan nih, Pak. Itu untuk impas aja loh ya, untuk impas. Nah, ini untuk jadi, impas, KPP belum dapat gaji ya. Nah, kalau KPP mau dapat gaji, berarti harus ada bisnisnya. Harus lebih dari itu kan. Iya. Dan nanti itu seperti tadi Pak Edi bilang, kan harus ke desa, ke Pemda, ke mana nih, ada kantor di situ, sekolahan yang harus diminta iuran segala itu kan harus didatengin juga gitu kan. Kontribusi Pemda berapa, terus nanti pihak swasta, instansi lain ada apa aja sebagainya, itu kan itu belum kan. Ya cuma kita butuh impasnya aja kan sudah berapa nih, 32 juta lah dibulatkan gitu ya, dengan perhitungan yang masih sederhana begini. Artinya kan kalau yang ini ternyata sekian, yang ini biayanya untuk pekerja lebih dari ini, kan beda lagi tuh. Kalau Jabodetabek kan nggak mungkin lagi itu sudah UMR-nya berapa itu. Ya kira-kira beginilah Bapak Ibu. Jadi nanti kalau
bikin simulasi sendiri, itu kan bisa item-item ini disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing gitu kan. Tapi intinya adalah ada gaji pekerja, BBM dan sebagainya itu ada biaya langsung, biaya tidak langsungnya ada gitu. Itu bisa dipakai sendiri untuk hitung-hitungan gitu. Nah ini murni dengan sampah yang 200 KK tarif 20.000 gitu kan. Nah kalau dari awal bulan pertama ini sudah 200 itu 200 KK lah gitu ya, itu anunya beda lagi tuh nanti. Ya, minusnya jadi 30 juta. Bentar itu. Ya emang itu ada saran dari temen itu di chatting. Sebaiknya kalau menghitung itu Pak Edi, mendingan itemnya diisi semua katanya gitu. Nah, iya memang sih. Artinya biar tahu sih sebenarnya butuhnya berapa, terkait nanti ada apa enggak. Nah makanya ini teman-teman kan yang banyak pengalaman nih, kalau yang tadi itu belum diisi, kan bisa kita isi, termasuk gaji pengurus tadi kan masih masuk mestinya itu. Ya, bisa Ya, gaji. tapi itu Ya. mendorong si KPP itu berinovasi, Pak. Jadi kalau dia dikasih gaji dan tertutup dari Pemda dan ya dari bantuan-bantuan itu, TPS-nya nggak akan berkembang. Gitu. Jadi ketergantungan ya. Ya, atau kalau misalkan ini biasanya nanti akan ada nego nih, kalau misalkan kita memberikan ini ke dinas-dinas itu, dinas atau desa, akan ada nego tuh yang biaya mesin yang tadi 1,7 itu, misalnya dia akan janji setelah 5 tahun dikasih baru, jadi kan itu 0, sehingga terlihat angkanya tidak begitu besar. Tapi itu lagi balik lagi teman-teman di lapangan harus mengajari, membuat jalur bagaimana caranya supaya KPP ini bisa nego, bisa yang namanya menagih janji itu gitu. Apakah dengan surat pernyataan atau dengan apa gitu. Ada memang lokasi daerah-daerah yang memang KPP-nya itu dekat banget sama kepala desa misalnya, secara personal. Jadi dia akan lebih gampang. Tapi kan tidak semua seperti itu. Kita carinya yang agak susah lah gitu. Jangan yang koneksi-koneksian. Kita ambil jalur biasa aja gitu. Nah, Latulit kantor ini sebenarnya biasanya itu cuma untuk laporan bulanan, karena setiap bulan pasti harus ada pencatatan kompos, harus ada kalau yang benar ya, itu sampah masuk berapa ditimbang, terus bikin kartu itu kan iuran. Iya, itu kartu iuran, kartu itu harus pencetakan. Tapi itu akan besar di awal memang, dan itu akan jadi biaya tahunan, jadi nggak mungkin sekitar 20.000 lah per bulan jatuhnya kan. Dimasukkan aja ya, biar nggak kaos. Biar nggak lupa. Kira 20.000. Kira Pak? 20.000. Kan beli buku 20.000 buat setahun, jadi kan gitu. Iya. Dan ini tolong jangan lupa untuk yang bangunan barunya juga itu alat-alat itu dilengkapi. Jadi setahun pertama tuh KPP-nya nggak mikirin soal ATK, soal kelengkapan itu. Kalau misalnya ada untuk pengajuan, ada yang harus reimburse gitu kan. Nah, terus setiap kali reimburse harus butuh meterai ya. Setahun lah dipenuhi meterainya berapa. Itu yang harus dikoordinasikan juga ke ya, lobby ke KSM. Beli buku sekalian, 1 dos. Iya, gitu. Jangan sampai yang setahun pertama ini si KPP stres duluan. Baru belajar udah dibebani dengan segala macam kan. Pak Edi, itu yang buat KSM atau KPP ya Pak Edi ya? Nah ini kan harus dibuat juga kan, KSM kan? Kan besok tanggal KPP. Hah? KPP, Pak. KPP kan sudah terbentuk. KPP sama KSM dong? Enggak. Yang besok yang nyerahkan? Ya,
soal siapa yang membuat sih nggak masalah, yang jelas yang mengajukan KPP. Ya ini kan besok kan dipandu KSM sama TFL juga kan? Iya, Biasanya sama-sama, sih Pak. KSM sama KPP sama kan? Sama. Jadi di sininya nanti ini bisa siapa aja di sini kan? Disesuaikan ya. Disesuaikan. Jadi ini kan simulasi kita, Pak, Bapak Ibu itu ya. Nanti disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Nah, item-item ini kan tidak persis sama ini juga enggak. Tapi ada hal-hal yang inti-inti kan tetap ada gitu ya. Jadi ini untuk pola pikir aja. Jadi gimana untuk bisa tahu ini ada segini minus 2 bulan keberapa gitu aja maksudnya. Jadi kalau ini ada yang kosong memang kita nggak tahu Pak Herdi ya. Jadi kalau memang nanti di daerahnya ada, ya silakan di sini diisi. Atau mungkin bahan ini ternyata ada yang dia Pak isi, ya silakan aja. Cuma kan tidak harus ada juga, nggak apa-apa gitu kan. Jadi ini untuk bahan kita aja pola pikir, mengetahui mulai kapan kita tuh harus siap gitu ya. Nanti bulan berapa yang kita sudah harus bisa mencadangkan dana, itu mencari dana gitu. Nah kalau nggak gitu kan kita nggak ngerti. Tahu-tahu bulan ketiga selesai sudah. Makanya yang kemarin-kemarin banyak yang mangkrak karena ketidaktahuan ini gitu kan. Iya. Gitu ya Pak. Jadi nanti kan ke Pemdanya berapa, ke kelurahan berapa, ke tadi CSR berapa, dan gitu hasil ini pun kan juga nggak ngerti nih berapa nih. Begitu selesai serah terima kan kita nggak ngerti laku apa nggak komposnya kan itu belum tentu juga gitu kan. Ya kalau yang bagus sudah bisa jual dan pastinya bisa terjual, ya alhamdulillah gitu kan. Ya ini kita memang nggak ngerti nih di sini nih. Nah makanya pinter-pinternya. Jadi untuk KPP itu paling nggak ada orang pemasaran yang juga inilah, artinya tokoh-tokoh yang serang dengan sampah, pinter ke mana-mana lah untuk ngamen gitu ya, untuk bisa ke Pemda, ke perusahaan dan sebagainya gitu. Ya kira-kira itu Mbak Ajeng. Ini ada lagi masukan apa nih dari teman-teman yang lain? Yang udah pusing, angkat tangan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Gini, Pak. Di sana kan kita ada ROP 3% ya. Dan itu nantinya masuk ke perencanaan di dokumen RKM juga. Nah, kalau di sini kan dicontoh itu ROP-nya itu bulat aja 6 juta gitu. Nah, kalau misalkan nanti untuk di dokumen perencanaan, untuk yang ROP 3% ini dijabarkan sebesar 6 juta atau cukup dengan gelondongan 6 juta saja gitu? Kan kalau di di ROP kan tidak harus 6 juta juga. Misalkan ada kebutuhan lain di misalkan material kurang terpaksa harus mengambil dari yang 3%, itu kayaknya juga nggak apa-apa kan. Di situ judulnya ROP maksimal 3% gitu ya. Maksimal itu kan berarti kan bisa kurang dari 3% pun juga nggak apa-apa kan gitu. Iya, maksudnya gini Pak, maksudnya harus dirinci apa enggak gitu ya? Harus dirinci atau enggak, atau misalkan cukup udah aja ROP maksimal 3%, misalkan contoh di sini 6 juta, apakah gelondongan seperti itu atau misalkan harus dirinci lagi. Nah, oke lah kalau misalkan secara contoh di sini ya kita ada penjabarannya untuk perhitungan kebutuhan operasional selama 1 tahun. Nah, akan tetapi kita juga kan di dokumen perencanaan itu ada harus mengalokasikan ROP maksimal 3% itu. Nah, pertanyaannya yang tadi, apakah yang maksimal itu harus dijabarkan lagi seperti yang 5% atau bagaimana gitu? Kalau yang di tempat saya gini sih Mbak Anu ya, ini awalnya memang dari yang tadi 6 juta itu kan dari implementasi yang awal saya tadi bicara tadi dari jurnis itu akhirnya ketemu angka 5,9 ini Pak. Nah 5,9 dibulatkan jadi 6 juta tadi kan. Nah awalnya dari sana, dari itu ini
implementasinya 6 jutanya ini gitu. Ya berarti tetap Kesimpulannya dirinci ya. dijabarkan, Pak. Dijabarkan. Kalau menurut saya mendingan dijabarkan karena ada Dijabarkan. dasarnya. Jadi nilai itu ada pertanggungjawabannya. Ya. Kalau menurut saya. Nah, ya misalkan dijabarkan juga nggak, ya Bapak dasar dari sini kan juga penjabaran sebetulnya ini kan? Iya, maksudnya ini sudah cukup ini kalau emang itu mau dipakai. Kan awalnya kan dari sini tuh mestinya kan ya tadi itu. Terus dijabarkan lewat tabel ini, ketemunya 6 juta nih misalkan gitu kan. Dan nanti mau ya di sini ya modifikasi jadi ini 6 juta per bulan nggak apa-apa. Atau memang kurang dari 3% kan bisa juga. Artinya ada pecahan-pecahan gitu ya, silakan gitu. Ya mestinya ada juga sih. Ya berarti kan kalau misalkan disambungkan dengan tabel yang tadi, harusnya di tabel yang tadi juga kalau bisa mah dijabarkan saja gitu Pak. Nah yang ini harusnya dijabarkan saja, jadi biar ketahuan gitu, yang mana dari ROP 3%-nya, yang mana dari iuran warganya gitu. Susah Pak kalau kayak gitu Pak. Susah ya? Ya kalau mau menjabarkan silahkan, boleh aja, silahkan aja. Kalau maksudnya menurut Pak Saiful itu lebih nyaman, pertanggungjawabannya lebih enak, ya nggak masalah, silahkan menjabarkan saja. Atau mungkin gini kan cara kita sebenarnya ini adalah pola pikirnya yang tidak tersampaikan bertahun-tahun adalah pola pikir ini tidak sampai ke KPP gitu. Nah ini yang KPP ini harus tahu bagaimana caranya menghitung. Tujuannya itu. Masalah nanti bentuknya seperti apa, tabel-tabelnya mau diganti ya boleh aja seenaknya prakteknya. Tapi item itu yang dipikirkan adalah ABCDE. Tapi kalau mau ini dibuat lampiran misalkan tadi ya nggak apa-apa Pak. Untuk buku lampiran sebagai buku pinternya loh, angka 6 juta dari mana? Oh dari sini, itu silakan aja sih. Sama kita itu ke sini tuh maksudnya pola pikir tadi tuh ini di sini tuh kita sudah harus punya dana nih di sini misalkan gitu Pak. Jadi cuma gini aja sebetulnya. Kalau kemarin kita nggak pegang ini, kita nggak ngerti, makanya begitu selesai di Eropa 3% habis, sudah mangkrak jadinya gitu. Nggak paling kuat sampai mana tadi itu di bulan kelima kalau nggak salah tadi ya, itu sudah habis uangnya tinggal 1, berapa gitu. Udah nggak pemasukan lagi. Selama setahun akhirnya pada mangkrak semua gitu. Kira-kira solusinya seperti apa Pak untuk mengantisipasi hal itu? Ya ini tadi Pak. Kerasan dikit Pak. Ya, solusinya gimana kira-kira kalau untuk mengantisipasi hal itu? Solusinya yang tadi dijelaskan Pak Herdi sudah duluan kan? Ya intinya dari pemasukan itu ya? Iya, jadi gini, ini adalah pegangan kita untuk maju ke LH, ke desa, ke mungkin ke SPN, bisa ke pariwisata. Ini loh, kita tuh butuhnya segini. Ya. Nah, satu hal lagi, sebenarnya untuk 200 KK dan 400 KK, biaya operasionalnya sama, income-nya beda jauh. Jadi, diusahakan sebenarnya memang minimal 200 KK, karena keterbatasan lokasi atau keterbatasan rumahnya jauh-jauh mungkin gitu. Tapi secara operasional 200 dan 400 itu biayanya sama. Bahkan sampai 500 itu bedanya cuma ribuan gitu. Nggak beda. Nggak terus kalau 400 KK jadi 2 kali lipat, nggak gitu. Jadi yang pertama mungkin bisa mendorong ke KPP, di sini KPP kan emang bisnis ya konsepnya, kan memang pemberdayaan masyarakat. Jadi orang yang nggak punya kerjaan, tidak berdaya lah intinya, itu dikasih ilmu sebanyak-banyaknya. Tukang yang tadinya cuma bisanya nyusun batu, lalu diajari manajemen konstruksi. KSM yang tadinya nggak bisa mengatur keuangan, mereka jadi ngerti pembukuan, jadi ngerti bikin RKM, bisa jadi ngerti bikin proposal. Itu loh tujuannya pekerjaan. Jadi bukan kerjaannya TFL ini, kerjaannya KPP gitu. Nah,
kenapa ini yang diajarin TFL dan Fastprof? Karena memang jalurnya begitu. Karena TFL yang turun ke masyarakat untuk mendampingi gitu. Jadi yang didorong adalah KPP berinovasi. Katakanlah dari LH, kita kan butuhnya sebulan berapa tuh tadi ya? 7 juta. Jadi maaf, berhenti Pak. 6 juta ya? Oh ya, Geser Pak. Total kebutuhannya. Nggak, geser Pak. Nah, sebulan lagi. Pengeluarannya 8 juta lagi. ya? Nah, gimana caranya dapat 8 juta? Mungkin si LH kayak Kalimantan Selatan contoh. Dia 1 bulan ngasih ke KPP 7.700.000, udah kan ketutup, selesai. KPP nggak perlu pusing-pusing lagi, masalah operasional selesai, dia tinggal jual kompos, jual plastik yang itu untuk keuntungannya si KPP. Itu nah makanya ada KPP yang kaya banget ya karena dia bisa bisnis gitu. Contoh, kompos tidak laku, bikin kebun sayur yang dijual sayurnya kerjasama dengan pasar misalnya, dengan pedagang-pedagang pasar, itu bisa. Lalu yang pakai BSF, belatung kan mau diapain? Jadi satu-satunya dikasih makan ke ikan atau ayam, ayamnya yang dijual atau telurnya yang dijual gitu. Memang makanya ada yang tadi bisnis plan, karena memang harus berbisnis gitu loh. Ini salah satu ladang bisnis, bukan tempat sampah. Izin Mbak ikut Ya. sharing gini. Mungkin ada 2 hal yang berbeda. Pertanyaan Abang tadi, pertama 3% apakah di breakdown atau enggak di RAB kebutuhannya. Kalau saya sih sebaiknya di breakdown. Nah, di sekarang ada sudah ada. Ya. Selanjutnya adapun yang diberikan Pak Edi ini adalah sebagai bekal nanti teman-teman untuk memberikan pemahaman ke KPP dalam kerangka ya bagaimana cara hitung-hitungannya, berapa harus kita mencari sumber-sumber pendanaan yang lain, kreativitas dan lain sebagainya. Itu sih sebenarnya kalau menurut saya biar clear. Iya, maksudnya kan sebenarnya 6 bulan breakdown-nya itu sebenarnya udah ada gitu, tinggal dipakai juga. Ya. Termasuk juga nagih janji sebenarnya sih kalau kami di awal sudah ada obrolan yang serius terkait dengan komitmen mau itu Pemda maupun itu desa. Ketika sudah masuk tahapan rencana operasional, kita sodorin, oh ternyata Pak di beberapa bulan dengan pendapatan kita segini, kita butuh subsidi pendanaan dari pihak yang lain, mohon kekurangan ini tolong disupport untuk sementara sampai memang TPS 3R ini memang established atau siap. Seperti itu sih kalau kami. Intinya harus di awal memang komitmen kita harus kuat. Ketika sudah kuat, jadi tinggal kita nyodorin ini hitung-hitungannya Pak. Dari pengeluaran ideal TPS 3R, ternyata dari sumber pendapatan kami terkumpul sekian. Nah, kekurangannya ini, mohon, kalau kami sih seperti itu biasanya konsepnya. Jadi, ya clear sih sebenarnya. Seperti itu. Tapi kita harus kuat, makanya kita harus hitung dasarnya apa kita minta itu. Iya, hitung-hitungan ini bekal. Gitu. Hitung-hitungan ini tepat sebagai bekal kita untuk memberikan pemahaman ke KPP. Iya, jadi hitung-hitungan ini pendapatan pertama adalah kalau kami biasanya menghitung pembiayaan pasti biaya total ideal kami buat. Nah, ketika biaya operasional ideal, selanjutnya kami bagi jumlah pelanggan. Iuran idealnya berapa? Umpamanya iuran idealnya ternyata untuk bisa BEP, katakan ternyata muncullah angka 40.000. Nah sekarang kami pasti konfirmasi ke masyarakat, apakah 40.000 masyarakat siap enggak? Pasti tidak siap. Oh kami siapnya 20.000. Nah lagi 20.000 itu kemana?
Kalau kami sih sederhana seperti itu. Seperti itu. Jadi di awal memang saya sudah menyampaikan bahwa ini sharing aja ya, mohon maaf Mbak. Ini sharing saja strategi kami. Dari awal memang kita sudah ngobrol dengan stakeholder desa atau kelurahan dan dinas bahwa kalau mau sukses program ini, keterlibatan semua pihak, komitmen semua pihak harus. Itu tidak bisa ditawar. Jadi ketika masuk tahapan rencana operasional yang lebih detail seperti yang hitung-hitungan Pak Edi sampaikan, jadi kita ajak mereka semua duduk bersama untuk bersama ngitung segala macam. Jadi terbuka semua. Seperti itu sih kalau kami di Bali lakukan. Terima kasih. Oh iya. Nah, satu lagi, ini masalah keuangan yang rentan sekali. Untuk iuran, itu sering sekali terjadi iuran hilang karena yang mengumpulkan tidak mencatat dengan baik dan penyimpanannya juga tidak baik. Jadi tolong dikuatkan juga KPP-nya. Bahkan TPS yang besar, maksudnya sudah berhasil dengan baik itu sering iurannya tidak terkumpul. Kadang-kadang orang titip ke operator, terus operatornya beli rokok, hilang. Cuman tadi ada Bu itu bayar iuran centang, uangnya nggak tahu gitu. Nah itu tolong KPP-nya dikuatkan bagian itu. Bagaimana caranya menjaga uangnya. Baik dari pelaporan, penyimpanannya seperti apa, siapa yang menyimpan, siapa yang harus menagih ke masyarakat. Gitu. Mungkin untuk bisnis ada Mas Atma kali ya? Kan Jogja ada yang ngolah minyak ya kalau nggak salah. Minyak jelantah itu salah satu bisnis yang oke sih menurut saya. Boleh share nggak Mas Atma? Gimana prosesnya? Mas Atmanya ada nggak nih? Bu, maaf Bu, mau bertanya. Ya. Ini terkait masalah lahan yang pribadi ya. Itu boleh nggak di BOP yang 5% itu dianggarkan buat ke akte notaris pengalihan lahan dari perorangan ke Pemda? Boleh. Ada kok di Juknis ada tulisannya kok. Oh, boleh. Ada. Paling ya itu, yang lainnya jadi berkurang. Mepet-mepet. Mas Atma. Mas. Ya udah Mas Atmanya entah di mana. Mungkin yang agak lama yang ada kali yang bisa share tentang bisnis. Karena kalau kita yang ngomong nanti teori aja gitu kan. Yang praktisi aja ada nggak? Praktik yang aja. Sudah lama nih. Malang. Itu Malang tadi. Tuh, mana? Mas Nanta ada nggak ya? Rano, apa? Rano. Ya. Oh, kuwi wis ana. Ya. Kuwi minyak. Yang TPS 3R mengolah minyak jelantah itu loh. Boleh cerita nggak? Gimana caranya supaya ini soal bisnis, supaya KPP KSM itu punya gaji? Oh, sebenarnya kalau untuk bisnis plan itu sebenarnya itu tergantung kreativitas dari KSM. Kalau untuk misalnya di sini ada di Jogja itu ada yang mengolah minyak, bisa mengolah minyak, tapi belum tentu bisa diterapkan di TPS lain. Iya. Ya, jadi sebenarnya pinter-pinternya dari KSM ya. Di situ potensi mau dikembangkan apa gitu kan. Yang tahu yang dari KSM itu sendiri. Nah, mungkin gimana caranya supaya TFL-nya bisa mancing gitu loh. Ya itu tinggal komunikasi dari teman-teman TFL ke KSM. Mungkin kan TFL di lokasi juga nggak cuma sehari 2 hari nih. Mungkin udah tahu kan potensi yang di desa itu apa gitu. Udah tahu sebenarnya.
harus apa ya, pinter membaca situasi. Akhirnya itu Mbak Ajeng. Nah, ini sambil jalan selektif juga tuh Iya, pemetaan desa. Yang KSPN itu juga ini kok. Yang KSPN itu ada TFL itu juga senior juga. Mana yang KSPN? Sudah lama itu. TFL yang jago. Ini karena di sini juga banyak sekali TFL baru nih yang belum kebayang-kebayang. Pak Edi, ya, ini Mbak, aku tak nyoba ini ya. Ini kan sebetulnya ada hitungan ini, itu ada iuran ideal rumah tangga sebetulnya 30.000. Coba nanti tak masukkan di situ ya. Ini kan ketemu sebetulnya 29.500 nih. Ini kemarin tuh, waduh, tak pikir mesti kegedean nih. Mesti pakai yang angka yang paling dulu lah. Nah, makanya aja Pak Edi, saran Pak Edi. Jadi yang saran aja nih, nah yang rumus ini itu jangan di manual Pak. Kayak ini ROP 6 juta itu jangan, dilinkkan saja. Hasil perhitungannya berapa ya segitu Pak. Oh bisa. Biar teman-teman itu bisa nanti. Teman-teman yang punya Excel ini bisa menelusuri gitu Pak. Ini coba tahan dulu ya. Ganti tarif dulu, itu bisa nanti angkanya. Belum. 30. Ayo orang sempat Rono. Sorry sih Urip. Nggak apa. Mungkin teman-teman ada yang masih bingung dengan hitungannya nggak? Ini sudah saya ganti tarifnya 30.000 nih. 30.000, kakaknya tetap 200. Ini sesuai dengan angka aslinya ya, 599 itu. Nah, di sini bisa berubah nih anunya. Itu minusnya di bulan berapa itu jauh. Bulan 10 minusnya itu. Minusnya bisa berubah kan? Itu. Ada kok lokasi yang bisa iurannya cukup besar, ada kok di antara teman-teman. Jadi jangan terlalu takut mengeluarkan angka sebenarnya. Ini pakai yang 30.000 ya. 30.000, kakaknya 200. Ini berarti di bulan ke-9 nih yang harus hati-hati. Ini sudah sekian. Cari dananya lebih murah, 6 juta, lebih dikit. Cari dana. Nanti Pak Herti nyarinya nggak usah kemana-mana. Ya. Satu tempat. Harjo mau tanya sesuatu kayaknya. Silakan Pak. Tadi yang angkat tangan Pak Raharjo kan ya? Jadi enggak? Mohon izin Mbak Ajeng, Pak Edi, boleh KPP-nya di angka 400. Saya pengen lihat deh ininya hasil. Iya, KPP Mbak, sorry. Terkait dengan jumlah kakaknya Pak. Kakak. Kakaknya berapa? 400. Ya. 400 ya. Jumlah kakak. Jumlah kakak 400. Ya. Tarifnya berapa? 20.000 Pak, coba Pak. Oh, 20.000. Ya Pak. 20.000 ya. Ya Pak. Coba ya. Ke bawah Pak. Ya, ini 8 juta. Nah, ini udah dapat di berapa nih? Wah, ke bawah lagi aja. Dapat Pak.
Sudah lebih nih. Oh, Kan? Ini sudah plus. Malah duitnya banyak. Nah, siap. jadi kalau 400 kakak, Ya. 400 terpenuhi. 20.000. 20.000 nggak perlu ada Dengan tarif 20.000. dari yang lain-lain. Wah, jadi gaji KPP masuk nih. Siap itu Pak. Pak mohon izin Gaji KPP. mohon izin untuk DKI kayaknya sih Nggak bisa. permintaannya malah di atas 400. Tapi kita berpikir nggak masuk akal biaya kakaknya sebesar itu, luas lahannya ada gitu. Nah, makanya saya maksimalin 400 untuk kakaknya, saya batasin. Kalau permintaan kelurahan malah minta 1.000 Pak malah. 1.000 kakak layanannya. 1.000 kakak. Mungkin kalau Jakarta sebenarnya masih mungkin karena dia banyak banget anorganiknya. Nah itu jadi masalah juga Mbak. Makanya kan ini mau dicoba. Mudah-mudahan bisa sukses deh TPS 3R 2020 nih. Nggak seperti yang sebelum-sebelumnya. Jadi kalau sekitar 400 kakak saya rasa hitung-hitungannya Pak Edi sudah aman berarti. Siap. Oke. Ada bantuan yang lain gitu ya. Siap. Jadi nggak usah ngamen Mas. Nggak usah ngamen. Siap Pak, siap. Terima kasih Pak. Oke, dilanjut Mas aja, Mbak Ajeng. Ya. Oke. Nah, kebayang ya. Jadi sebenarnya tinggal otak-atik itu aja. Toh sampai batas 500 kakak biaya operasional tuh nggak akan berubah. Kecuali gajinya mau pada gede-gede gitu ya. Gaji Jakarta Cuma tadi kan gini Mbak Ajeng, ini kan ini yang masih berubah tuh nanti kan di sini nih. Ya. Gaji ini banyak aja yang berubah sih. Ya, ini kan baru satu orang 1.100.000 nih. Kalau nanti lebih dari itu, ini biayanya kan juga akan meningkat, ininya berkurang juga tuh. Nah, makanya disimulasi aja. Itu oli 10.000 oli apa ya Pak ya? Oli bekas nih. Nah, karena 3 bulanan kan Pak. 3 bulanan. Ya 3 bulan berarti 30.000. Oli mesin itu. Oli mesin sama itu. Oli mesin. Pencacah. Iya. Bukan bentor. Ya, udahlah, nggak apa-apa bisa. Ya nanti lagi, disimulasi, dipertajam lagi. Disesuaikan. Nah, jangan lupa juga survei harganya. Ada yang bensinnya 10.000 per liter kan? Kalau yang jauh-jauh nggak bisa ke pom bensin, bagaimanapun harus cari belinya mungkin eceran atau bawa jerigen gitu kan? Itu juga harus diperhatikan. Nggak ada premium, adanya pertalite itu nanti. Ya, enggak, maksudnya yang lokasi jauh-jauh kan dia nggak bisa ke pom bensin. Ya. Tekor kalau ke pom bensin setiap hari gitu kan. Nah, boleh diperhitungkan gitu juga. Kira-kira banyak yang 400 apa yang 200 tuh nanti? Kira-kira. Coba ini Pak Parlen mungkin tuh kan Deli Serdang 2. Kira-kira 400 atau 200? Mungkin pakai yang minimal dulu Pak. Ya, enggak, ini sebenarnya jumlah kakak itu memang tergantung desain masing-masing kan. Nah, ya harus disesuaikan. Kalau memang melayaninya 300 ya 300. 189 ya 189 gitu. Tapi tergantung kesiapan warga untuk beriuran juga, Mbak. Ketika kita pendataan target perencanaan 400 kakak, ternyata setelah kita identifikasi real, ya cuman 100, ya hitungannya harus 100. Harusnya 100, iya. Iya, karena kan rugi ngambil yang orang real. Jadi uang pun kita bisa hitung real. Iya. Gitu. Ini saya ngeliatin muka-mukanya kayaknya udah pada stres. Minus lagi.
Ya, yang kita tampilkan yang minus saja ya, itu kan yang 400 itu kan tidak semua TPS tuh. Nanti biar ada gambaran aja. Ini kan biar ngerti, oh aninya di sini nanti gitu ya. Tidak apa-apa Pak, biar optimis kita. Ya? Tidak apa-apa 400 ya, biar kelihatan kita optimis. Ya, jadi KPP juga harus dikasih pengertian ini nih. Iya. Ya, nanti sama KPP-nya Pak, nanti bilang. Dikerjain bareng. Nanti kalau sudah tahu 400 di situnya plus, dia malah males-malesan, repot kan. Yang penting kita pahami hitung-hitungan ini. Ya, betul. Gimana Mbak Ajeng? Udah? Teman-teman? Ada yang enggak, maksudnya rumus di Excel-nya coba di-link-kan semua aja Pak. Barangkali teman-teman KPP diserahkan teman-teman Excel menyerahkan ini, KPP-nya bingung atau lupa pada saat dijelasin. Panggillah anaknya yang bisa Excel. Ini dari mana? Nah, kalau anaknya nggak ngerti. Nah, makanya kalau itu nge-link nanti bisa ditelusuri gitu Pak. Maksud saya gitu. Jangan pakai manual-manual kalau memang itu ada. Kalau ini sudah nge-link semua Pak. Ya, sudah bisa bikin nge-link. Jadi tinggal kalau untuk kakak tinggal di sini aja. Komen aja Pak. Komennya diisi kalau yang ada perhitungannya. Mungkin ini rekaman ini nanti karena kalau di share pakai WA nggak mungkin cukup besarannya, nanti mungkin akan terpotong-potong juga, paling ke YouTube nanti saya kirim ke YouTube ya, tapi besok-besok harus edit sedikit. Nanti kalau sudah ada linknya saya share ke Mas Prof ya. Mas Profnya minta tolong, siapa tahu boleh Mbak. Atau ada yang tidak hadir gitu kan, atau yang putus-putus, ada hilangnya kan gitu. Kemungkinan sih bisanya lewat YouTube, atau kalau Drive agak repot ya. Kalau di-share di grup WA nggak cukup pasti. Oh, berat jadi, gitu? Zoom ininya gede banget, recordingnya dia nggak bisa dikecilin. Oh, maksud saya materinya Pak Edi. Oh, Excelnya iya. Ya, Excelnya nanti lewat Pak Prof aja ya. Nah, terus kesepakatan tadi itu kita deadline Juli, berarti kan Juli sudah harus ada di, karena kemungkinan besar lebih banyak yang 200 dan iurannya bahkan ada yang 5.000 yang hasil pendataan kemarin itu. Berarti ini ketergantungan dengan pihak lain, dengan rata-rata 10.000 lah. Ya, nah itu benar-benar harus diajukan. Jadi pada saat mengajukan ke LH juga jangan ini aja dikasih, tapi dengan ya semacam FGD kecil lah gitu, atau menghadap ke LH gitulah. Yang kalau yang sudah berpengalaman sih pasti udah tahu caranya bicara ya kan. Kalau kami sih biasanya kami aja ikut rembuk, aja ngitung gitu biasanya. Kalau memungkinkan sih lebih enak. Dengan ini sudah dihitung duluan, jadi bisa mengarahkan dan hitungnya gitu. Iya. Gitu. Jadi biasanya langsung ditodong biasanya. Nah, iya. Karena kita ajak ngitung, karena setiap tahapan kegiatan sih kalau kami dinas teknis itu pasti hadir. Tapi ada yang enggak sih Pak soalnya. Ya. Kalau saya sih diusahakan datang gitu. Karena kan dinas teknis punya kewajiban untuk paling tidak membina ke depannya. Ada TFL Malang nggak ya? Kabupaten Malang. Boleh ini nggak? Boleh tanya nggak si Kabupaten Malang dengar-dengar ada biaya untuk residu? Itu apakah memang benar-benar harus atau bisa dinego? Karena ada kwitansinya kayaknya. Enggak di Malang, di Jogja juga, Mbak. Oh, Jogja juga.
Nah, Masih tuh, di Sleman masih bayar. mahal nggak? Itu bayar resmi apa bayar supir? Bayar retribusi masuk ke ini rekeningnya. Langsung bayarnya lewat bank. Per bulan keluar tagihan gitu terus bayar lewat bank. Oh gitu. Ya udah berarti itu ditagih dulu. Atau boleh juga sih sebenarnya bayar retribusi tapi dia kasih dana operasional kan sebenarnya sama, nggak bu lah. Balik-balik lagi. Yang susah kayaknya ada sih beberapa yang memang bertahun-tahun tidak keluar sama sekali dananya. Itu yang teman-teman mungkin Fastprof-nya harus ikut turun tangan ke LH ini sekarang. Atau ke desa. Tapi nunggu SP3 dulu, Mbak. Itu SP3. Senjata ampuh kami. Ya. Iya. Iya, betul. Karena itu ada komitmennya di situ. Iya. Nah, itu malah kami rencana audiensi dengan Bupati kalau sudah ada SP3, Mbak. Karena yang bertangan Bupati. Iya. Lah itu kira-kira kapan nih, Mbak Ajeng? Nah, itu. SP3 itu sudah di Januari dikirimkan ke Bupati, ke Wali Kota. Nah, sebenarnya tugasnya kita sih bareng-bareng nagih gitu. Itu sampai mana? Kadang-kadang ada di balai, nyangkut. Gini Mbak, Bali itu sebenarnya yang versi Januari itu adalah TPS 3R yang ada di Induk, Mbak. Kalau di Bali kan di Induknya ada dua. Di Induk perencanaan awal. Oh iya. Ada Tabanan dan Jembrane. Itu sudah ada SP3-nya, clear kalau kami. Oh, yang 3 lagi nggak ada ya? Yang 3 lagi belum, karena itu ada istilahnya tambahan kuota dari IBM ke kita. Jadi maksudnya adalah mungkin teman-teman yang sudah tahap pertama itu sudah clear pasti. Sudah ada SP3 saya pastikan. Saya lihat barangnya. Nah, yang tambahan ini kapan? Pak Dewa boleh bikin tertulis nggak? Kenapa? Ini boleh bikin tertulis nggak? Di? Iya, buat pegangannya SP Sorinagi juga. Iya, kalau nggak salah sih di grup banyak itu sudah jadi pembahasan. Malah Pak menginstruksikan ke Kang Asep untuk segera ngurus itu. Ya, di grup Indonesia yang masuk yang pas awal. Iya, kalau Iya, maksudnya yang 3 ini. Nah, yang lokasi lain juga gitu ya. Yang kalau lokasinya tambahan-tambahan kuota itu yang belum terurus bikin tertulis aja. Modelnya kayak apa, Mbak? Apa surat? Surat. Itu dari balai. Dari balai mestinya, biar resmi. Dari balai. Kalau kami mau siapa sih kamu? Kalau Fastprof nggak bisa. Walaupun punya stempel. Sekarang punya modal Fastprof nih, modal stempel. Modal apa, Pak? Baru modal gambar. Baru saya sampaikan ke PPK, ketawa PPK saya. Baru tahun ini kayaknya. Kan itu. Padahal tim leader aja nggak punya stempel. Iya, cap jempol punya semuanya. Cap jempol punya. Ya nanti bikinlah stempel nama masing-masing tim leader. Pakai stempel bensin. Apa lagi? Ada yang masih bingung-bingung? Biasanya kalau kayak gini sih nggak bingung, nanti begitu ngerjain bingung ya. Pak Ajeng, tapi kalau untuk yang ini urusan SP3 itu sebenarnya mungkin dari IBM langsung bersurat ke balai mungkin yang bisa lebih kuat kan
mereka gitu loh. Kalau kita kalau suruh ngejar-ngejar, kamu siapa gitu ya? Iya, mau masuk ke kantornya aja udah janjian apa belum gitu. Nah, itu. Nah, ya, nanti bareng-bareng lah ininya ngapusnya. Iya, Kang Asep aja ditanya, Mbak. Iya, diingatkan lagi. Sampai cerewet sih sebenarnya nanyanya. Iya. Berarti bilang aja Pak Prof nanya bahwa yang SP3 tambahan kapan realisasinya? Nah, untuk bekal nagih itu ya dana. Gitu. Iya, untuk senjata ampuh kami. Ya, yang pasti itu sebaiknya ya sebelum ketok palu di DPR itu lewat. Sewa DC Pak, sewa DC. Sewa debt kolektor buat wali kota. Tapi yang pasti ini aja, yang penting teman-teman menyiapkan dulu dokumen ini. Bikin kepean lah, bikin contekan. Tapi seolah-olah kita yang ngitungnya tetap harus bareng sama KPP-nya, kalau bisa sama desanya, sama yang memang arahnya ke desa ya barengannya sama desa, yang arahnya ke DLH barengannya sama DLH, diundang bareng-bareng, duduk bareng lah. Kalau udah sih. Ya, ada lagi apa enggak teman-teman? Teman-teman sudah ngantuk. Capek. Sudah ngantuk ya. Udah ngantuk, Mbak. Kalau Pak Dewa sih tidurnya jam 3. Bangunnya jam 4. Bukan ngantuk sih, Mbak. Ini kayaknya kalau nggak ngerjain langsung ya bingung apa yang mau ditanyain. Kalau Ya, langsung mulai ngerjain besok lah tanyanya kan. banyak yang ditanyain. Nah, nanti ini ya, apa namanya? WA-nya terima kok 24 jam. Tapi bukanya nggak tahu. Bukanya enggak. Jawabnya nggak tahu. Online-nya udah 24 Bukanya jam. juga nggak tahu. Iyalah, ada yang ngirim jadwal jam 3 pagi. Siapa gue? Terus saya Masak nanya. emas. Bu, Lunting, strategi dibuka, buat tidur buat lagi lah. Bu, Ya, strategi buat dapat CSR gimana, Bu? adanya apa? Di sana maksudnya. Ya, biar kita dapat dari CSR strateginya gimana? Enggak, maksudnya di sana adanya apa? Perusahaannya apa atau Perusahaannya apanya apa atau gitu. Oh, paling bank-bank BJB dan sebagainya sih. Itu TPS-nya harus jalan dulu harusnya. Harus jalan dulu ya, syaratnya harus jalan dulu. Mereka akan apa sih, survei ya, survei atau review gitulah. Tapi biasanya memang kalau supportnya bank itu wajib supportnya sih, berupa ada. barang dia. Supportnya kami BPD Bali supportnya barang, mesin pencacah, tidak pernah biaya operasional. Nah, itu jadi bisa dihitung sebenarnya yang tadi itu CSR-nya janji ngasih mesin pencacah, berarti biaya mesin pencacah hilang, misalnya gitu. Untuk pengeluaran ini. Jalurnya gimana itu Pak Dewa? Bisa masukin Oh, kayak gitu? jalurnya cuman ya ke Jalurnya BPD. Proposal. Proposal. Kita punya datang TPS langsung, 3R, penjelasan. layanannya segini. Terus yang perlu diangkat sebenarnya gimana kita gimana sih? Kita punya power adalah mengurusi sanitasi gitu. Nah, sanitasi itu sekarang jadi primadona nih, sustainable. Nah, sustainable ya, keberlanjutan, sustainable development goal-nya dari tahun 90 sebenarnya. Nah, itu targetnya 2030. Sebenarnya di mana-mana, di perusahaan-perusahaan, terutama yang udah judulnya TBK itu mereka wajib ngasih
CSR diutamakan untuk urusan sanitasi, untuk urusan air bersih, air limbah sama sampah. Gitu. Dia punya kewajiban lah gitu. Nah, ya, tapi CSR yang paling efektif sebenarnya kalau kita bisa dapat pabrik di lokasi-lokasi itu ada boleh sih keluar dari area layanan yang agak jauh gitu. Kita ngangkut sampahnya. Nah, hitungannya per meter kubik. Jangan pakai iuran bulanan. Per meter kubik berapa? Oh, pasti. Biasanya itu standarnya berapa ya? 50-60 ribu lah per meter kubik. Nah, kalau sekali angkut satu truk per meter kubik, sewa truk masih untung kok. Gitu. Tuh, satu truk kan 6 meter kubik ya. Yang gede-gede sih TPS 3R yang untungnya gede-gede ya memang dari layanan, kalau saya bilang key account, dia bayar gede. Kayak Bali tuh ada yang hotel. Seminya Mbak, itu sebenarnya bukan CSR Mbak. Kalau itu ya, konsepnya memang konsep kerjasama. Ya. Anda punya sampah, Anda layani, Anda punya bayar. Harus bayar. Istilahnya ada kontrak, makanya bersyukurlah teman-teman yang berada di daerah pariwisata yang hotelnya banyak. Seperti itu. Kalau CSR bisa juga didorong ada satu hal. Apa tuh namanya? Yang KSPN itu dari pariwisata mewajibkan Borobudur bayar. Ya. Oh. Perlu juga sih kerjasama antar daerah. Antar TPS yang ada di satu kabupaten. Jadi kuat. Posisi tawar lah. Oh iya, saya mau share ini aja deh kali. Yang tadi Pak Dewa bilang.